Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala mutatali alaihi wa wasi karami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan taqumu bi ba'di ma yajibu alaina li sawabi ni'amih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata ayuna Muhammadun saffatus saffah. Wahiratul halqil mursalun nasi kafah basyira wa nadhiran baina yaday sa'ah wal mab'usi rahmatal alamin wa imamal muttaqin wa masalli wa sallim wa barik alaihi wa ala jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi tayyibin at-tahirin wa ala kulli man ihtada bihadil mubarak wa nahaja nahjal qawim wa salaka tariqahul mustaqim. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim wa ba'd. Akhwati rahimakumullah. Yang pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi ini Allah berikan anugerah kepada kita kesempatan waktu. Rasul bersabda, ni'matani maghbunun fi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang biasanya membuat orang tertipu, terlena, yaitu as-sihat wal faragh, sehat dan waktu yang longgar. Pagi ini kita punya kesehatan, punya waktu yang longgar, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita beruntung menjadi orang-orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik. Orang-orang Arab sering mengatakan waktu seperti pedang, Anda tidak bisa menundukkan pedang itu, dia akan memenggal Anda. Artinya orang yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik akan menyesal, dan ketika sudah menyesal maka dia tidak bisa mengganti waktu yang sudah lewat. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, iqtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 sebelum yang 5. Di antaranya adalah wa faraghaka qabla sughlika, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Artinya apa? Maka pagi ini kita bersyukur, kita habis subuh, kita setelah aktivitas hari pagi tadi, setelah sholat subuh, kemudian lain berzikir maksurat pagi. Pagi ini kita lanjutkan kajian tafsir yang dilaksanakan di Kriya Quran Manarul Islam Indonesia di Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, kita di sini dikumpulkan di sini bukan karena apa-apa, karena kita punya ketertautan hati, artinya punya semangat untuk mengkaji, sama-sama semangat mengkaji Al-Qur'an Karim, dan kita yakin dengan kita bersemangat di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah turun dari langit, berkah keluar dari bumi, langit menurunkan keberkahan, bumi mengeluarkan keberkahan, sehingga hidup kita barakatun ala barokah, berkah di atas keberkahan. Dan keberkahan itu tidak mungkin didapatkan kecuali orang-orang yang mau mentadabburi Al-Qur'an. Maka dikatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang kami turunkan itu mubarak, ia mendapatkan berkah, liyatadabbaru ayati, supaya mereka mentadabburi ayatnya. Jadi artinya orang yang mentadabburi ayat selain kitabnya itu mubarak, berkah, ya, tentunya keberkahan ini otomatis akan memberikan efek keberkahan juga bagi orang yang membacanya, ya. Maka barakatun ala barokah. Akhwati wa akhwati rahimakumullah, hari ini kita sampai edisi ke 157 ya. Tadi kita sudah mendengarkan bersama Tasmi juz 19 separuh yang pertama, dan semoga kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Dan jazakumullah bagi yang dalam kesempatan kali ini hadir langsung di Asrama Putri dan kantor, ya, dan Asrama Putri menyaksikan atau menyimak langsung
melalui offline ataupun yang menyimak melalui tayangan delay, tayangan tunda melalui channel atau yang lain di Facebook atau di YouTube. Jazakumullah, meskipun kita tidak bertemu secara fisik, semoga dengan antum antuna ya menyimak ini ikut juga mendoakan untuk kami semua, semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita. Allahumma yassir lana umurana fa inna taisiru kulli asirin 'alaika yasir. Ya Allah, mudahkan urusan kami karena sesungguhnya memudahkan hal yang sulit bagi Engkau adalah mudah ya. Pagi ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-46 ya dari surah At-Taubah. Pada pertemuan yang sebelumnya ini membahas mengenai apa? Mengenai orang-orang munafik yang mereka kalau diajak perang itu mereka ragu-ragu. Dalam konteks kita ambil dalam pelajaran kehidupan sehari-hari, ini orang diajak berjuang ini ragu-ragu. Ya, kayak kita di pesantren itu tugas seorang santri, tugas seorang atau seorang mubalik, seorang dai, mereka harus siap berjuang setiap saat. Kalau seorang ustadz mubalik ini si matupang, siang malam tunggu panggilan, atau si malakama siang malam kemana-mana ya, karena harus ada jadwal. Bagi seorang santri maka juga harus siap setiap saat, dia harus menyiapkan tambahan hafalan atau bagaimana ada pelajaran entah itu madrasah diniyah atau pelajaran tahfidzul Quran atau pagi ini bersama-sama dalam kajian tafsir, harus siap dalam kondisi khifaf wa thiqalah, berat ringan atau berat, siap berangkat ya. Jangan seperti orang-orang munafik yang mereka Al-Quran memberikan ilustrasi wartabat qulubuhum fahum fi rabbihim yataraddadun, ayat yang 45 At-Taubah. Dan hati mereka itu ragu-ragu dan mereka terombang-ambing dalam keraguan. Maka ayat yang ke-46 Allah kemudian semakin membuka ya. Semakin membuka karakter orang-orang munafik yang sebenarnya. Maka itu dimulai dalam ayat walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah dan seterusnya. Ayat ini hingga ayat setelahnya ya, sampai ayat 60 ya. Al-munasabah, hubungan ayat ini dengan sebelumnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang munafik dan bagaimana mereka bermalas-malas, berlambat-lambat untuk keluar berjihad, maka mulai ayat yang ke-46 ini dari surah At-Taubah, walau aradul khurujal a'addu lahu 'uddatan walakin karihawahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Ini. Maka pada mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa karakter-karakter yang buruk dari orang-orang munafik. Apa itu? Pertama, mereka orang-orang yang berbuat tipu daya. Tipu daya itu orang yang menggunakan siasat licik ya. Makanya ada istilahnya partai wong cilik, partai wong licik, bahaya ini. Ya. Maka di sini mereka pertama berbuat licik, makar, tipu daya, kemudian mereka mengompori kekacauan, membuat fitnah di kalangan orang-orang yang kaum muslimin. Dan mereka gembira kalau melihat saudaranya sesama kaum muslimin mereka kemudian menderita sakit. Kalau kaum muslimin mereka sedang tertimpa musibah, mereka sedang mendapatkan ujian, mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, orang-orang munafik mereka senang ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seandainya orang-orang munafik itu mereka keluar bersama orang-orang yang beriman, maka sebenarnya mereka itu tidak menambahkan kekuatan, tetapi mereka justru menambah pasukan muslimin semakin lemah. Kenapa? Karena mereka orang-orang munafik itu style mereka itu mengacaukan pasukan, kemudian mereka membuat yang namanya persatuan jadi berpecah belah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali di antara kriminalitas atau kejahatan mereka. Mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Kemudian kita langsung masuk aja tafsirnya. Tafsir walau aradul khuruja. Kalau seandainya mereka menghendaki keluar la adulahu uddah,
mereka pasti akan menyiapkan bekal. Jadi gini, logikanya kalau orang munafik itu siap perang, mereka akan segera mempersiapkan yang mereka siapkan. Contohnya kalau seorang santri itu ibaratnya ngaji itu kayak seperti perang misalnya, dia sudah siap-siap. Wah, ini besok mau setoran, malam ini harus tidur lebih kasih, kemudian nanti sebelum subuh udah bangun mempersiapkan ya. Saya dulu ketika menghafal itu ketika juz 25 sampai juz 30 itu bangun sebelum subuh dan saya sudah siapkan untuk disetorkan ke Pak Kiai. Artinya kalau kita mau perang jangan mepet sekali. Subuh bangunnya telat kemudian baru nyiapkan dan lain-lain, akhirnya jadi masalah ya. Jadi ini mari kita semangat ya, kita sebisa mungkin lah kalau masih santri itu sebisa mungkin bangunnya lebih kasih ya, karena nggak ada beban. Kalau kayak saya misalkan kayak tadi malam ngisi pengajian sampai pulang jam 11 itu kadang udah capek sekali ya. Itu bisa bangun berjamaah subuh itu alhamdulillah. Syukur-syukur bisa tahajud, ini luar biasa susah itu ya. Tapi kalau paling tidak lah kita punya niat itikat yang kuat ya. Jadi gitu. La'adullah uddah. Mereka akan menyiapkan bekal, disiapkan ya, disiapkan. Walakin karyawahum bi'atahum, tetapi Allah tuh nggak suka dengan imbi'atahum. Allah tuh nggak suka dengan keluarnya mereka. Maka fatabbatahum, maka Allah tuh membuat mereka apa? Melemahkan azam mereka. Allah Maha tahu mereka tuh kalaupun ikut pasukan kaum muslimin nggak memberi pengaruh. Mereka tuh suka membuat kekacauan ya. Maka Allah kemudian wes ditahan aja lah, nggak usah berangkat lah. Ibaratnya wujuduhum ka'adamihim, mereka ikut perang seperti nggak ikut perang, nggak memberikan efek yang positif. Dah mereka Allah kemudian membuat mereka azam mereka apa? Tertahan ya. Wakilak udu ma'al qa'idin, dan dikatakanlah uq'udu ya, duduklah kalian bersama ma'al qa'idin, orang-orang yang duduk. Maksudnya orang-orang yang duduk itu mereka yang tidak mendapatkan kewajiban berperang ya, yaitu para kaum wanita, anak-anak kecil atau orang-orang lansia yang mereka tidak diwajibkan untuk ikut perang ya. Kemudian la kharaju fikum mazadukum illa khabala. Nah, ini seandainya mereka keluar bersama kalian, bersama rombongan kalian, mazadukum illa khabala, mereka tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali kekacauan. Mereka nak melok perang, raurung ya, raurung yang malah nambah-nambahi senep nih, sebenarnya. Nambah-nambahi kaum muslimin tidak bisa tidak bisa meraih kemenangan ya. Karena mereka orang-orang yang ketika ikut perang, mereka tuh hanya tujuannya ikut perang, mbok menawa engko nak menawa menang, seandainya nanti menang, nanti kan dapat harta rampasan. Ini mereka sudah punya niat yang jahat. Jadi kalau orang dalam aktivitas apapun itu harus niatnya bener ya. Dulu saya punya ada seorang ya, ketika dia mau kuliah, kita tanya, "Mbak, sampean itu mau kuliah tuh tujuannya mau nyari fakultas yang apa?" Kata dia, "Wah, nak kula niku nak kuliah ya cari fakultas yang ising iso mari sugih ya. Sing iso nak metu dan ketompo kerja." Ternyata gagal. Kenapa? Niatnya salah. Makanya termasuk dalam perang fisabilillah, termasuk Anda semua, kita semua kalau bersama dalam Quran ya, berinteraksi bersama Quran, maka jangan sampai kita salah niat ya. Kalau sampai salah niat ya, ini bisa menimbulkan masalah. Tidak mendapatkan hasil yang positif, malah kontraproduktif, malah kemudian bisa menimbulkan kerusakan di muka bumi ya. Itu orang kalau sudah salah niat ya. Wala auda'u khilalakum, dan mereka akan cepat-cepat untuk membuat adu domba di antara kalian. Ini orang-orang munafik seperti itu. Ya buhunakumul fitnah, mereka mencari-cari untuk membuat kacau di antara kalian. Ya, ini ya, maka hati-hati kalau di kalangan kaum muslimin kok ada orang yang tugasnya sering membuat kekacauan. Hati-hati, ini sifat munafik ya. Jadi orang munafik itu pengennya agar kaum muslimin mereka itu nggak usah bersatu. Mereka biar bisa mereka biar bercerai-berai, sehingga kalau kaum muslimin itu bercerai-berai maka mereka bisa dikalahkan. Wa fikum sama'una lahum. Nah ini hati-hati. Wa fikum sama'una lahum, dan di antara kalian ada orang-orang yang sama'una lahum. Mereka itu orang-orang, kalau dalam bahasa kita itu orang-orang yang mendengarkan ya. Orang-orang yang mendengarkan, kemudian info yang didengarkan itu disampaikan kepada kelompok mereka. Ini semacam mata-mata atau spiones itu yang mereka
ingin mencari kelemahan kita kemudian disampaikan ke yang lain ya, ke musuh-musuh Islam. Nah, kalau sudah seperti itu, wa alimun bidzalimin, Allah Maha mengetahui kepada orang-orang yang zalim. Intinya kesimpulannya mari ya, para santriwan santriwati semuanya dan kepada segenap yang menyimak video ini, mari kita ciptakan kenyamanan, kedamaian di kalangan kaum muslimin dengan cara bagaimana kita bersikap ya, bersikap jujur, yaitu aktivitas kita semua memang kita tujukan untuk lil-izzah ya, untuk kemenangan Islam dan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk menghancurkan Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.